Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Nah, pertama-tama ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi minggu lalu mengenai stoikiometri. Ada yang masih ingat apa itu stoikiometri? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi, stoikiometri adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang perhitungan jumlah reaksi dan produk reaksi. Ternyata kalian masih mengingat materi tersebut dengan benar ya. Nah, Ibu ada sebuah gambar. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu tadi gambar apa? Silahkan angkat tangan. Ya, ini gambar gula, benar sekali. Nah, gula itu sering kalian gunakan untuk membuat makanan atau minuman sehingga rasanya menjadi manis. Nah, kira-kira apa yang kalian tahu dari molekul-molekul penyusun dari gula tersebut? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Tebu, kata teman kalian. Jadi tebu itu merupakan komposisi, bukan merupakan suatu molekul penyusun. Jadi molekul-molekul penyusun dari suatu senyawa itu dinamakan rumus kimia. Rumus kimia digunakan untuk mengetahui identitas suatu senyawa dalam bidang kimia tersendiri. Nah, dari yang ibu contohkan tadi di PowerPoint, ada yang tahu rumus kimia dari gula? Mungkin kalian ada yang baca-baca tadi malam di buku. Ya, jadi rumus kimia dari gula tersebut ada yaitu C6, H12 dan O11. Ya, di dalam rumus kimia tersendiri ada beberapa istilah. Nah, jadi istilah ini merupakan suatu senyawa yang memiliki molekul-molekul yang besar sehingga dapat disederhanakan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan sangat sederhana. Ada yang tahu itu apa? Ya, benar sekali. Itu adalah rumus empiris. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus empiris dan juga rumus molekul pada suatu senyawa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu membedakan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan definisinya dan menganalisis rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan data yang diberikan dengan tepat. Selain itu, peserta didik juga diharapkan memiliki sikap kerjasama, jujur, percaya diri, serta memiliki sikap disiplin. Nah, Ibu ada gambar lagi. Silahkan kalian perhatikan dengan cermat. Nah, dari gambar tersebut ada yang tahu yang Ibu tunjukkan itu gambar apa? Ya, air dan cuka makan. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan dua benda tersebut. Nah, cuka makan sering kalian temukan saat ibu kalian memasak di dapur, dan air merupakan kebutuhan kita sehari-hari untuk mandi dan makan. Nah, kira-kira dari kedua gambar tersebut
apa yang bisa kalian lihat hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, di gambar tersebut menunjukkan bahwa rumus molekul dari cuka makan tersebut ada C2H4O2 dan rumus empirisnya ada CH2O. Kemudian air tersebut memiliki rumus molekul H2O dan rumus empirisnya sama, yaitu H2O. Dari kedua gambar tersebut ada yang rumus molekul dan rumus empirisnya berbeda, dan ada yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan rumus empiris maupun molekul pada suatu senyawa. Nah, rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris. Secara sistematis, perbandingan rumus empiris dengan rumus molekul, yaitu rumus empiris dalam kurung N sama dengan rumus molekul. Adapun rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita tahu rumusnya, langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan perbandingan massa unsur-unsur suatu senyawa. Kemudian kita harus menentukan perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa dengan rumus mol sama dengan massa unsur per AR, massa atau mol relatif. Kemudian kita dapat menentukan perbandingan mol unsur-unsur yang paling sederhana sehingga didapatkan rumus empiris. Kemudian kita menentukan rumus molekul dengan mencari faktor pengali N. Rumus yang digunakan yaitu rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR. Adapun rumusnya sebagai berikut. Silahkan kalian membuat pertanyaan dari kedua gambar yang Ibu tampilkan ini. Gambar air dan gambar cuka makan ini. Kemudian kalian membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Kemudian Ibu akan membagikan lembar LKPD dan lembar penilaian peer assessment maupun self assessment. Silahkan maju ke depan. Oke. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk pengisi LKPD tersebut. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Ya, kenapa kamu bertanya? Nah, kamu buat dulu rumusan masalahnya, kemudian kamu kumpulkan data melalui internet, buku, dan lain-lain, kemudian kamu baru simpulkan, ya. Oke. Sip. Apakah udah selesai semua? Udah. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan bagian rumusan masalah. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Kelompoknya sama jawabannya? Sama. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Kemudian hipotesis maju kelompok 2, silahkan. Gimana? Sama jawabannya? Sama. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, untuk yang pertanyaan-pertanyaan
soal-soal silahkan kelompok 3 dan kelompok 4 maju, silahkan mengerjakan di depan ya. Jadi teman kalian menulis caranya seperti yang ada di papan tulis. Gimana? Apakah sama jawabannya? Coba kalian perhatikan. Di sini soalnya suatu senyawa yang mengandung belerang dan oksigen diketahui sebagai senyawa polutan yang berbahaya. Senyawa ini menjadi penyebab utama terjadinya hujan asam. Analisis terhadap sampel senyawa murni ini menunjukkan bahwa senyawa ini mengandung 51,1% belerang dan 49,9% oksigen dalam persen massa. Apa rumus empiris dari senyawa ini? Jadi ini menyari rumus empiris di mana massa unsurnya 51,1 dan 49,9. Kemudian kita cari jumlah atomnya dengan massa per AR didapatkan 1,59. Di sini massa per AR juga didapatkan 3,12. Kemudian dibagi dengan mol terkecil antara ini yaitu 51,9 didapat hasilnya 1. Di sini 3,12 dibagi 1,59 hasilnya 2, sehingga dapat diketahui di sini jumlah S1 dan O2, jadi SO2. Jadi yang teman kalian jawab tuh sudah benar. Silahkan tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, jadi soal yang kedua teman kalian sudah mengerjakan. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Apakah jawabannya sama dengan kalian atau jawabannya ada yang berbeda? Silahkan dikoreksi jawaban temannya. Jadi di sini soalnya yaitu percobaan menunjukkan bahwa massa molekul relatif glukosa adalah 180. Jika rumus empiris glukosa adalah CH2O, bagaimana rumus molekul glukosa? Di sini sudah diketahui rumus empiris dari glukosanya yaitu CH2O. Kemudian kita tinggal cari mol, di mana rumus mol itu ada mR senyawa per mR rumus empiris yaitu 180 per 30, dapat hasilnya 6. Kemudian N kita masukkan ke dalam CH2O dan ke dalam rumus empiris ini, didapatlah C6H12O6. Jadi sudah benar ya menurut Ibu. Apakah ada yang berbeda dengan jawaban teman kalian? Tidak ada. Silahkan tepuk tangan untuk temannya. Jadi sedikit Ibu tambahkan dari soal yang tadi, bahwa nilai perbandingan dapat diperoleh dengan membagi jumlah mol setiap atom dengan mol yang jumlahnya paling kecil. Ya, jadi perlu diingat itu. Kemudian untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa molekuler, maka rumus empiris dan mR-nya harus diketahui terlebih dahulu. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ibu minta satu untuk memberikan kesimpulan. Silahkan angkat tangan. Iya. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi sedikit Ibu berikan penegasan kepada kalian bahwa rumus empiris merupakan rumus yang menunjukkan perbandingan yang paling sederhana jumlah atom-atom dalam satu mol molekul senyawa. Sedangkan rumus molekul itu sendiri adalah rumus kimia yang menunjukkan keseluruhan jumlah atom-atom penyusun molekul unsur atau senyawa.
Jadi, rumus molekul dapat sama dengan rumus empiris ataupun kelipatan bilangan bulat darinya. Setiap zat itu tidak selalu harus memiliki rumus molekul dan empiris yang berbeda, ada juga yang sama. Jika senyawa tersebut memiliki kombinasi unsur-unsur yang terkecil, maka rumus empiris dengan rumus molekul itu bisa sama. Perlu diingat itu ya. Kemudian jadi contoh yang tadi rumus empirisnya yang rumus molekul dan rumus empirisnya yang berbeda seperti C6H12O6, rumus molekulnya memiliki rumus empiris CH2O. Kemudian ada yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama seperti H2O, seperti CO2 memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama. Kemudian ada pun langkah-langkah yang seperti kita kerjakan tadi untuk menentukan rumus molekul maupun rumus senyawa itu sendiri. Ibu tegaskan kembali, yaitu tentukan perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawanya tersebut, kemudian baru tentukan perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa dengan rumus mol massa unsur per AR. Kemudian yang ketiga, tentukan perbandingan mol unsur-unsur yang paling sederhana sehingga didapatlah rumus empiris. Kemudian terakhir, tentukan rumus molekul dengan mencari faktor pengali N. Rumus yang digunakan yaitu seperti rumus empiris dalam kurung M sama dengan MR. Oke, itu saja yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Nah, Ibu akan memberikan post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu berikan. Oke, Ibu akan bagikan. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikumpul bersama dengan LKPD-nya. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, jangan lupa minggu depan kalian mempelajari tentang mengenai stoikiometri reaksi kimia. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.